Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Yuliana dari kelas Kesmas C NIM 702001-22056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang respiratory system atau overview. Fungsi utama dari sistem pernafasan adalah untuk menukar oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Proses pertukaran gas itu sendiri berlangsung di divisi pernafasan di dalam paru-paru. Sisa saluran pernafasan hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus pada dasarnya berfungsi sebagai saluran udara untuk mengalir masuk dan keluar dari paru-paru dan merupakan pembelahan kondulari. Rongga hidung dilapisi dengan selaput lendir bersilia. Lendir lengket memerang partikel yang dihirup, sementara detaksilia mendorong lendir yang serat puing yang dihirup. Sementara detaksilia mendorong lendir ke saraf puing ke tenggorokan untuk ditelan. Bakteri yang dihirup dihancurkan oleh lisosim di dalam lendir. Perlindungan tambahan terhadap patogen potensial diserahkan oleh limfosit dan antibodi. Ada 3 lipatan jaringan yang timbul dari dinding rongga hidung yang disebut nasal cucae atau turbinator. Struktur ini berfungsi untuk meningkatkan permukaan kontak dengan udara yang dihirup, memungkinkan hidung untuk dengan cepat menghangat, melembabkan, dan membersihkan. Atap menghidung memiliki sel saraf di lapisannya dan bertanggung jawab atas indera penciuman. Dari hidung, udara yang dihirup berubah 90 derajat ke bawah saat mencapai faring. Belokan ini adalah jebakan lain untuk partikel debu besar yang karena kelembapannya menabrak dinding partikel tenggorokan dan menempel pada mukosa. Faring menampung beberapa amandel. Jaringan imun komplement dari sistem kekebalan ini berada pada posisi yang baik untuk merespon patogen yang dihirup. Selain udara yang dihirup yang sedang menuju ke paru-paru, faring yang mengalirkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan. Karena aspirasi makanan atau minuman ke dalam paru-paru berpotensi mengancam nyawa. Terdapat mekanisme untuk mencegah hal ini terjadi. Pangkal tenggorokan adalah yang paling kritis dalam hal ini. Pembukaan laring dijaya oleh flap jaringan yang disebut epiglotis. Saat menelan laring ditarik ke atas dan epiglotis terbalik, mengarahkan makanan dan minuman ke kerongkongan. Lebih penting lagi, pita suaranya juga menutup. Untuk melindungi jarum nafas dari laring, udara mengalir ke trakea, batang tenggorokan yang kemudian terbagi menjadi 2, bronkus primer menjadi bronkus dan bronkiolus yang lebih kecil, membentuk pohon bronkial dengan jutaan saluran udara. Saluran udara memiliki lapisan otot polos di dindingnya yang memungkinkannya mengerucut dan melebar. Menanggapi permintaan tubuh yang lebih tinggi akan udara seperti saat berolahraga, saluran udara melebar untuk meningkatkan aliran darah. Di sisi lain, dengan adanya polutan di udara, saluran udara menyempit untuk meminimalkan masuknya mereka ke paru-paru. Laring, trakea, dan pohon bronkial dilapisi dengan epitel bersilia yang menghasilkan lendir dan berfungsi sebagai eskulator muka siliar. Lendir memerangkap partikel yang dihirup, sedangkan pemukula silia menggerakkan lendir ke atas menuju tenggorokan tempat ia ditelan. Komponen terakhir dari divisi bronkiolus terminal bercabang menjadi beberapa bronkiolus pernafasan yang memadai dimulainya divisi pernafasan. Bronkiolus pernafasan diakhiri dengan kantung udara mikroskopis yang disebut alveoli yang masing-masing dikelilingi oleh kapiler darah. Disinilah proses pertukaran gas berlangsung. Dinding alveolar terutama terdiri dari satu sel tipis yang memungkinkan diskuri gas dengan cepat. Oksigen yang dihirup bergerak dari alveoli ke dalam darah di kapiler, sementara oksigen berpindah dari darah ke alveoli untuk dihembuskan keluar dari tubuh. Ada juga sejumlah kecil sel dengan tipe 2 yang mengeluarkan surfaktan yang fungsinya untuk menurunkan tegangan permukaan pada antar muka udara cair dan mencegah alveolus runtuh pada akhir setiap pernafasan. Alveoli juga menampung sejumlah besar makrofag.
siap menelan semua partikel yang terhirup dan berhasil melewati penghalang sebelum ke paru-paru. Makrofag yang dengan saraf puing kemudian naik ke eskalator muka sili air ke tenggorokan untuk ditelan dan dicerna. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.